bukan hanya kaum pria saja. Harus ada yang mendinginin. Harus ada wanita Iya. Karena kalau bukan anak muda siapa lagi kan? Nah, yang nentuin negara kita ini. Itu. Jalan nggak dibangun baru protes. Kenapa jalan nggak dibangun? Iya. Lo milih nggak? Iya. Oke, selamat datang di ruang dengar Pojok Kongo. Pojok kopi dan Ngobrol, wede. kaget saya banget. Langsung Padahal baru nyeruput air ya. langsung Waduh. ditunjuk gitu. Langsung ditunjuk ya. Wah, ini podcast kita di Tahun berapa nih? 2022 dong. Udah dulu dah. Udah Tidak. berapa umur Anda, Pak? Umur saya kalau sejujurnya sih 26 tahun ya. 26 tahun sejujurnya ya. Sejujurnya. Sejujurnya. Itu umurnya ya, bukan sisa itu. Tapi kalau 26 tahun itu udah boleh nyoblos ya? Nyoblos apa nih? Iya. Nyoblos apa nih? Kertas suara. Oh. Anjir, bridgingnya Pak. Wih, pertama kali kita punya bridging nih. Biasanya langsung hajar aja bisa. Iya, kalau umur 26 tahun tuh sudah boleh ikut apa namanya pemilu ya. Iya, udah ikut pemilu. Padahal saya orangnya pemilu. Pemalu. Oh, pemalu. Oh iya. Malu di mana? Malunya rumah. Kaget kan? Kaget. Iya. By the way kita belum kenalan. Oh, Siapa iya. tahu kan belum kenal sama kita, Oh pendengar iya, yang baru. betul. Di sini ada saya Irfan Praditya dan rekan saya. Bayu aja. Oh, Bayu aja ya, nggak ada nama belakang. Nggak usah. Ntar kalau terkenal susah. Capek. Kita mengawali podcast ini, wah, langsung yang kayak cetar membahana ya. Biasanya segini. Ini langsung naik saja. Biasanya ngomongin kopi, ini ngomongin soto kopi. Kopi. Iya. Nah, dan sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa nih. Istimewanya apa nih? Wah, istimewanya telurnya 2. Oh, 56.000. Orang yang sangat penting ya kan. Biasanya kalau setiap kali ada yang namanya pemilihan umum, beliau ini selalu berseliweran di mana-mana. Bukan berseliweran ya, gimana ya Mas Bay? Ada lah. Ada terus ya? Ada terus. Aku kira yang bikin candi. Kok bikin candi? Itu jok dulu, yang lama. Ini bikin candi. Iya. Langsung kita introduce ya. Mm-mm. Oke, sudah hadir di ruang dengar Pojok Kongo ada koordinator divisi hukum, humas dan data informasi Bawaslu Kalsel, ada Bapak Nurholis Masjid. Bro. Tapi biasanya kita manggil Om. Bro itu buat ini Om, buat yang orang baru hijrah. Bro, Prime hijrah. Baru jadi gimana? prime. Udah nggak usah bahas. Oke, Om Masjid gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Ini kalau dilihat kita ini kalah gaul lah Om Masjid. Iya benar. Dia kesini pakai celana. Iya. Saya kaos biasa. Saya pakai baju polo ya. Seharusnya baju dinas saya. Baju putih. Ini bapak-bapak gaul masa kini ya kan. Padahal usianya boleh dibilang Enggak lah, kita baru udah 25. Sisanya. Jangan. Kita masih pengen lama. Oke. Om Majid, sehat Om Majid? Ya, sehat alhamdulillah. Oh, Habis. Masih sering lari Om? Masih trail. Wah, masih traileran lagi. Trail. Lari kan? Lari lagi. Kalau motor mah ya udah Ayo biasa. Tapi pertama kita kayak biasanya podcast cuma ngomong, ada video. Ada yang merekam kita. Ini masuk apa nih? Channel apa nih? Nggak tahu nih channel. Pokoknya yang nonton video ini tahu lah di channel mana ya kan. Oke, Om Majid. Ya. Sekarang sibuknya ngapain nih? Sibuk apaan? Kerja kantor atau sibuk pribadi atau sibuk Ya keseharian. Kesehariannya Mas. Ya, kalau selain di kantor sih biasa lah menyiapkan 2024. Oh. Menyimpunin dulu. Kan kita baru selesai pilgub kemarin. Iya. Oh. Capek Bang ya? Capek Capek juga dia. Capek. Capek kalau kita trail. Oh. Lebih capek lagi. Lebih capek lagi. Lebih capek. Soalnya pilgub yang kemarin yang ini bikin aduan, ini bikin aduan, Ya. itu kita Iya. gitu aja. Berapa kali kemarin? 3 kali kami sidang di MK itu. Oh, 3 kali? Jadi kan
gugat itu tuh calon nggak puas dengan hasilnya KPU ke KPU, maka kita ngasih keterangan tuh, Bawaslu ngasih keterangan bahwa KPU memberi jawaban. Kemudian betul kayak apa sih sebenarnya kejadiannya yang sebenarnya, Bawaslu kan diminta kayak gitu, kira cerita kejadiannya kayak gini, otak ini gini. Itu tuh kemudian diakui oleh MK, ada yang kemarin suruh PSU, Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Martapura sebagian, Tapin, Binuma, suruh pemilu lagi, suruh nyoblos lagi, udah pemilu lagi, kita kan kembali gitu ya? Iya, pemilu lagi. Dan hasilnya sebenarnya sama. Yang hasilnya tetap kontestasi kan tetap orang memilih kan? Iya benar. Pilihan tetap kontestasi. Iya benar. Sedangkan kita tetap mengawasi jalannya PSU tadi. PSU itu pemilu suara ulang ya? Iya betul. Jadi baru kemudian digugat lagi, banyak sampai 3 kali, 4 kali, ya udah selesai lah. Nah, gugatan ini menjadi penting buat biar orang merasa puas terhadap proses yang ada. Bawaslu merasa bahwa siapa aja bisa mengadukan. Misalnya orang itu kadang puas nih calon ini dengan bisa dengan ke Bawaslu, kadang bisa ke pengadilan yang lain. Itulah pemilu itu adalah bagaimana orang bisa menggunakan hak pilihnya dan orang bisa calon itu bisa merasa adil di dalamnya. Itu sebenarnya kemarin kerjaan kita mengawal itu. Ini kemudian nyiapin pemilu 2024. Presiden aja. Presiden DPR. DPR. Jadi kan gini, pemilu 2024 itu istilahnya serentak. Serentak itu bukan serentak ya. Serentak aja. Serentak bukan serentak. Serentak itu artinya gini, pemilu gubernur itu di tahun yang sama dengan bupati se-Indonesia. Jadi kalau kita bisa ada 400 sekian kabupaten kota dengan gubernur, 34 gubernur, itu di bulan, kemungkinan di bulan September atau Oktober gitu ya. Kan belum diakui di jadwalnya oleh DPR. Benar. Baru nanti kemudian pemilunya di bulan Februari atau Maret gitu. Itu kan KPU dan Bawaslu kan sama DPR duduk bareng-bareng nentuin jadwalnya kapan tuh. Kalau hari ini tahun 2024 sudah pemilu kan ditarik ke belakang persiapan hari ini. Persiapannya bagaimana? Wah, itu banyak nantinya harus kita panjang. Sudah sebentar Om ya. Iya, pertama memang begini. Pemilu ini kan harus ada pesertanya nih. Pesertanya siapa? Partai politik. Partai politik, kemudian penyelenggaranya kan KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, pesertanya ini semua partai politik belum tentu jadi peserta ya. Belum tentu. Belum tentu. Partai politik itu adalah seseorang yang ingin berkumpul, berserikat, punya ideologi yang sama, tetapi dia tidak mesti jadi partai politik menjadi peserta pemilu. Nah itu nanti divalidasi, diverifikasi syaratnya apa? Dia punya anggota di semua kabupaten, punya anggota di semua provinsi. Dilihat betul-betul itu kepengurusannya, dilihat kemudian ada orangnya, daftar anggotanya, KTP-nya ada. Ini tahun 2002 itu akan melakukan proses itu. Berarti di tahun ini sudah mulai proses itu. Dan kemudian itu betul nggak dijalankan oleh KPU dan partai politik. Kita hadir untuk mengawasi. Itu fungsi utama Bawaslu. Salah satu di situ kemudian kita menyiapkan. Pertama begini. Kalau kemudian peserta yang tidak memenuhi syarat provinsi tidak ada, tapi dipaksakan ada, misalnya, tetapi dia sendiri memaksakan, KPU memaksakan ada kepengurusannya, fiktif lah, partai politik fiktif, yang ada cuma minimal kan harus 34 provinsi kan harus ada calonnya semua tuh. Harus ada calon kepengurusan di tingkat partai politik. Kalau partai politik tidak memenuhi syarat bisa gugur. Banyak partai politik yang kemudian gugur pada saat verifikasi di partai politik. Kalau gugur itu berarti dia nggak bisa nyalonin, nggak bisa sebagai kontestasi peserta. Kalau kita dilari itu meskipun daftar, tapi kalau kada dires kan nggak bisa juga. DNF, non finish kan? Non finish, artinya dia harus kemudian melakukan
verifikasi administrasi. Kalau kita di virtual kan itu. Iya. Kalau ada bayar kadang kan nggak bisa Benar. res kita itu. Oke. Artinya peserta partai politik belum tentu menjadi. Nah ini banyak strategi partai politik ingin menang, lobby penyelenggara, membuat daftar KTP palsu dan lain sebagainya. Oh itu ada Ada. Bisa, makanya kan KTP. Ya, Ipan punya KTP. KTP kemudian KTP IPAN ada di mana-mana. Di res kan dikumpulin tuh, dikasihkan. Pihak calon partai politik dijadiin satu, itu diverifikasi betul nggak IPAN itu adalah anggota partai ini. Kalau IPAN menyatakan bahwa anggota partai ini, diverifikasi, tanyakan, klarifikasi, dilihat. Jadi hati-hati kita menyatakan bahwa IPAN Bayo ini anggota partai politik, padahal IPAN tidak berkontestasi dengan partai politik manapun. Misalnya, kita masyarakat biasa, kemudian hanya bisa. Nah, itu lihat KTP kita, jangan diambil orang lain. Itu diverifikasi oleh KPU. Oh gitu. Diverifikasi. Syaratnya begini, di undang-undang itu semua partai politik itu boleh mendaftar sebagai peserta pemilu, menyertakan susunan kepengurusannya di tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi 100%. Kalau kabupaten 70% boleh, misalnya kasus 32 nih, berarti kan harus dari separuhnya lah, 70%. Kabupaten, kecamatan itu cuma 50%. Kalau Banjarmasin ada berapa ya kecamatan? Banjarmasin Selatan, Tengah, 5. Barat 5. 3 kecamatan sudah ada 3 partai politik sudah cukup untuk memenuhi syarat. Kecamatan itu. Anggotanya minimal harus ada cewek. Cewek kan harus ada. Oh iya betul. Buat apa kalau laki-laki tanpa ada cewek? Apa itu cuma jelihin mata? Jelihin mata? Enggak. Itu jamin juga. Soalnya kan kalau berpolitik itu bukan hanya kaum pria saja. Harus ada yang ngedinginin. Harus ada wanita juga. Harus ada yang ngedinginin. Jadi cewek itu syarat undang-undang. Undang-undang mensyaratkan bahwa susunan kepengurusan 30% harus cewek. Oh 30% harus cewek. Kalau enggak maka bisa dinyatakan nanti diminta untuk menghadirkan ceweknya itu dari harus menghadirkan, melihat ada ceweknya nggak? Kalau enggak ya dikasih serudung. Kalau kita nggak bisa nih. Kita nggak bisa, soalnya kita kan udah jambutan. Susah. Iya. Cewek ya. Iya. Cewek itu syarat karena di undang-undang. Demikian juga nanti kalau sudah, ya itu baru pertama kali partai politik bikin menjadi peserta pemilu ya, belum nanti mencalonkan. Harus cewek dan 17 tahun. Ya. Ya kan? Ya. Omko. Kan ada dua pihak. Yang peserta pemilu itu adalah partai politik bisa mengajukan anggota dewan. Sedangkan presiden itu diajukan oleh partai politik. Di tahun 2024 presiden dan DPR jadi satu. Di bulan Februari kalau nggak Maret itu nanti tergantung KPU dan DPR aja memutuskannya. Gubernurnya dengan bupatinya nanti bareng di tahun 2025 ya. 24 juga. Tapi beda bulan. Beda bulan kan? Ya tadi serentak tadi dia bukan serempak. Iya betul. Sama semuanya. Kalau serentak itu tidak mungkin kayak serempak tadi. Iya. Serentak itu misalnya di tahun yang sama. Iya tahun yang sama. Kalau diadakan bareng, nah satu hal lagi nanti di bulan itu pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah itu kan apa ya namanya ya ada 4 yang kita kasih jatah, Kalsel dapat jatah 4 untuk kemudian perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah, representasi dari rakyat mewakili yang ada gambarnya ini. Nyoblos dong. Ngogi kalau ya. Soalnya pernah didoktrin gini kalau kita nggak nyoblos, surat-surat kita itu dipergunakan orang lain, disalahgunain gitu, didoktrin gitu. Makanya jadi mikirnya kayak ya udah mending nyoblos, terpilih nggak pilih yang penting nyoblos dulu, surat kita ya pakai gitu kan. Aku mikirnya gitu, tapi nggak tahu doktrin itu benar atau enggak gitu. Jadi gini, pemilu itu kadang nggak bisa mewakili siapa aja. One vote istilahnya one vote one man. Satu suara satu nilai. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau kemudian misalnya di TPS itu ada 300,
Yang datang 200, ya mungkin suara yang 100 itu nggak kepake. Artinya mubazir. Nah, artinya kalau kita nggak memilih pada hari itu, kita mencoblos, berarti suara kita kan menjadi tidak sah. Iya. Persoalannya apakah kemudian Bayu Irfan itu terpilih mendapatkan hak suara atau tidak? Jangan-jangan nggak ada nama kita di data pemilih. Nah, kita Bawaslu itu memastikan meminta kepada KPU memasukkan nama-nama kita apabila ada warga yang tidak mendaftar sebagai terpilih. Nah, itu lagi kita itu mengawasi jalannya baik. Mengawasi jangan sampai partai politik merasa dizalimi, kemudian peserta kita pemilih kadang merasa hak-haknya tidak diberikan. Kan banyak itu, banyak yang tidak diberikan pada pemilu itu. Harus diberikan, syaratnya ya dari 17 tahun. Jangan sampai kemudian belum 17 sudah dimasukkan. Itu kan bahaya juga. Atau dia TNI misalnya, tapi dia menggunakan hak pilihnya. Yang nggak boleh itu TNI, Polri, tapi dia bisa menggunakan hak pilihnya, kan bahaya juga, kita awasi jangan sampai TNI Polri itu kenapa nggak boleh? TNI Polri ada, jadi ada, dia kan netral. Netral artinya tidak boleh memihak. Kalau kemudian TNI Polri dengan segala kekuatannya itu bisa berbahaya. Kan pernah kita ini pada masa dulu itu kan, kalau ingat peradilan PPKN ya, kita ini pernah dipimpin zamannya di mana kemudian presiden itu seumur hidup hampir yang kemarin itu. Lalu kemudian ada rezim, kemudian partai politik ada 3. Tapi presidennya 32 tahun memimpin. Nggak boleh. Kemudian sistemnya memilih partainya aja. Sekarang kita ini ambil melihat pula tetangga, saudara, kita bisa pilih dan itu bisa jadi meskipun dia urutan ke-7 atau ke-9. Meskipun, nah sekarang terbuka, siapa saja calon bisa terbuka. Siapa aja bisa. Siapa aja memilih. Nah, posisi Bawaslu apabila kemudian prosesnya orang yang seharusnya terpilih kemudian oleh petugas KPU ditorek, seharusnya nomor 7 yang jadi, tapi suaranya diputar sama penyelenggara. Nah, itu Bawaslu melihat, sama partai politik yang lain melihat, jangan sampai ini yang jadi, yang seharusnya jadi malah kada jadi. Bawaslu hadir, itu bisa diadili oleh Bawaslu. Bawaslu dulu kan ini ada peradilan kalau sengketa proses istilahnya. Orang itu sebenarnya boleh menjadi peserta pemilu, tetapi oleh penyelenggara KPU dalam hal ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, bisa mengadukan ke Bawaslu. Atau terjadi pelanggaran money politik. Nah tuh. Nah baik. Tulus. Serangan semua. Serangan pajak. Tuh kita yang kemudian khawatir uang 100.000 kali 4 tahun. Berapa itu kalau dihitung minimal kita Presiden 5 tahun ya? Presiden 5 tahun. 5 tahun. Kita dikasih 100.000, 5 tahun. Anggap aja 5 tahun kali 12, 60 bulan. Iya. Ya kan 60 bulan. 360 hari. 60 bulan aja. 60 bulan. Bagi 100.000. Ya Allah receh banget. Receh banget kan harga dia. Enggak nyampe 1 kilo beras. Iya. Receh banget ya. Masa kita diberi duit segitu kemudian kita suruh memilih salah satu presiden? Enggak lah. Enggak lah kita. Enggak banget. Baik kita memilih kemudian kayak apa cara memilih ya, dilihat. Iya, kayak aku kemarin Mas Presiden, aku tuh baca track recordnya si bapak ini sama bapak ini apa-apa, dia bilang, bapak ini walaupun yang menang bukan bapak itu. Udah tahu siapa yang pilih. Terus yang pemilihan gubernur gitu juga, milih yang ini, ternyata yang gini-gini hasilnya, kayak gitu. Jadi kayak hak suara aku tuh kayak berguna aja gitu. Berguna aja walaupun nggak menang tapi berguna gitu. Banget. Jadi aku sih nyaranin anak muda sekarang daripada lama-lama di kedai kopi ngobrol ngalur itu nggak ada hasil, mending kalian mikir lah gitu. Karena kalau bukan anak muda siapa lagi kan? Yang nentuin negara kita ini Itu Mas Ahmad Pratama mulu yang nentuin. Nah, tadi kan kita sudah Om Majikir udah
dijelasin kayak tentang gimana nih Bawaslu nih sistem kerjanya apa segala macam, terus artinya untuk kita syarat jadi pemilih di pemilu itu adalah 17 tahun. Ya. Nah, Dan bukan TNI, Polri. 17 tahun bukan TNI dan Polri, dan ini kan berakal sehat kan? Berakal sehat. Masa orang gila suruh milih? Coba sekarang sebelum di pertanyaan gimana? Kayak apa kamu menyatakan bahwa itu orang gila? Ya kelihatan. Nggak bisa. Pas dia megang kan gini, kertas dimakan. Tidak bisa. Orang gila kan terkenal. Yang menyatakan gila itu bukan kita, tapi dokter. Iya, berarti harus ada dokter juga ya? Iya, artinya kan orang menyatakan gila itu kan dokter. iya. Kita menghakimi. Bayu gila. Nggak boleh ngomong gila. Iya. ODGJ. Oh, iya. Iya, Langsung betul, masuk. betul. Iya. Jadi yang menyatakan orang bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak menggunakan hak pilihnya orang dari ODGJ adalah dokter. Oh, dokter. Nggak bisa kita menggunakan hak pilihnya. Siapa tahu ada yang sembuh. Iya, betul. Kalau narapidana boleh? Statusnya dulu. Kalau kemudian pidana politik bisa nggak boleh. Oh, Kalau pidana yang lain? Pidana yang lain kan bisa sejak TPS di TPS. Ini. Pertanyaan lo ya? Oh iya. Potong deh. Nanya apa tadi ya? Oh ya. Nah kan tadi udah dijelasin dong ya kayak kinerja Bawaslu, terus kerjanya ngapain aja, dan tadi sudah masuk ke untuk status sebagai seorang pemilih sah itu kan umur 17 tahun terus berakal sehat. Nah, sejauh ini Om, pemilih muda nih, terutama di Kalsel, masih nggak sih ada yang menuntut Om? Under 24 Om, under 24, under 24, 25. Karena kalau 25 ke atas mungkin udah nikah, udah mikir bagus kan. Iya. Di bawah itu lah. Kemungkinan dia bukan tidak memilih pilihan, tidak artinya dari sekian alternatif pilihan dia tidak memilih pilihan, atau dia tidak mendapatkan edukasi yang cukup terhadap pilihan. Nah ini yang berbahaya. Tugas kita memang harus memberi edukasi yang cukup terhadap bagaimana menghak pilihnya. Terlihat bagaimana kemudian orang yang dari satu TPS itu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Misalnya begini, di situ TPS kita ada 300, ternyata yang menggunakan hak pilihnya cuma 60%, artinya yang tidak menggunakan kan 40%. Iya, banyak banget kan. Nah itu tidak hanya generasi muda, tapi ada generasi tua. Tapi kan pemilih kita hampir 75% itu generasi muda ya. Artinya di antara 40% tadi ada banyak generasi muda, karena dia tidak memiliki atau dia tidak memiliki visi tentang bagaimana harus negara ini berpimpin. Lo memilih atau tidak memilih, negara tak jalan. Atau gini juga, lebih baik punya pilihan yang terbaik di antara pilihan itu. Terserah siapapun yang menang. Siapapun yang menang. Atau gini juga mungkin mereka malas milih karena wah ini libur nih 1 hari tidur Mancing atau apa? Iya, itu saya sebenarnya. Jadi datang ke TPS ya jam 11 lah. Ya udah mau tutup ya. Enggak apa-apa, yang penting kan datang nyoblos. Masalah. Jadi fungsi daripada Bawaslu sendiri itu memastikan itu jalan, masyarakat bisa menggunakan pilihnya. Jangan-jangan dia nggak terdaftar sebagai pemilih yang baru, misalnya baru 17 tahun, dia nggak punya KTP. Kita paksa, kemudian kita meminta Dinas Kependudukan Sipil untuk segera mempercepat proses penetapan Minta bantuan RT. Minta bantuan RT juga. Atau surat keterangan, nanti dia harus memilih. Iya, saya dulu pertama kali milih pakai surat keterangan. Surat keterangan dulu. Kita rekomendasi karena pas sensus itu umur saya masih 16. Pemilu itu tahun selanjutnya kalau nggak salah gitu. Nah, jadi pakai surat keterangan. Iya, KTP fix kita nggak punya. Iya. Karena saat jadi pemilih kan KTP elektronik. Atau surat keterangan pengganti. Kan bikin KTP di Capil lumayan lama. Karena prosesnya orangnya kan banyak. Kecuali ya. Ya tahu lah. Berarti kalau dari angka tadi 75% pemilihnya itu adalah anak muda. Tapi itu tadi karena kurangnya ini ya Om ya, edukasi tentang pemahaman tentang bagaimana pentingnya pemilu. Program kita sih sebenarnya ada sih di Bawaslu itu kayak sekolah kader. Jadi kita adik-adik itu ada 2000-an yang pendaftar itu. Ada relawan, kemudian kita
sekolah kader itu mengkader adik-adik aktivis-aktivis itu, kemudian memahami tentang pemiluan, memahami tentang pengawasan, memahami tentang bagaimana kalau ada kecurangan melaporkan. Jadi di sekolah kader memberikan pendidikan. Sebenarnya bukan tugas Bawaslu, KPU aja sih sebenarnya. Partai politik punya tugas loh untuk mendidik mereka. Pemerintah juga punya edukasi untuk ada sosialisasi yang bagus. Kalau sampai kemudian tingkat partisipasi istilahnya ya, orang kadang memilih berat kan berarti negara kita ini kan kadang mendapatkan kepercayaan dari generasi muda. Ya kan, lu nggak percaya deh, terserah. Bagi zaman sekarang ya. A priori kan bahaya itu kalau kemudian dia tidak peduli. Jalan nggak dibangun baru protes. Kenapa jalan nggak dibangun? Lu milih nggak? Golput, demo. Demonya tentang politik ya. Nah, kita Bawaslu itu ada perannya mengawasi jalannya pemilu, mengawasi semua proses bagaimana aturan, yang kemudian mencegah jangan terjadi kecurangan, baik oleh peserta maupun panitianya maupun pemilihnya. Curang bisa jadi, bisa Bayu memilih di TPS A jam 8, pilih lagi Bayu di TPSB, TPSC, pidana. Hukumannya berapa tahun? Ada variatif. Variatif. Tapi pasti di atas 1 kan? Ya nanti di ranknya itu kalau itu agak berat ya. Agak berat. 300 berapa tahun gitu lah ya. Dendanya? 6 tahun atau berapa? Dendanya? 36 juta. 30. Jadi dapur di rumah. Nah, itu minimal dan maksimalnya ada. Hal seperti itu yang kemudian dari pemilu bisa, penyelenggara bisa tidak melakukan. Fungsi Bawaslu itu mencegah jangan sampai terjadi kecurangan. Fungsi kita adalah melakukan proses semua bisa menggunakan hak pilihnya. Fungsi kita adalah menindak apabila terjadi pelanggaran. Misalnya tiba-tiba calon berbagi. Itu sering gitu. Itu kalau kemudian ada indikasi dan melapor, itu bisa ditangani. Misalnya Pan melihat bahwa ada ini, laporkan ke Bawaslu. Ada barang bukti ya? Barang bukti dan kronologis kejadian. Ini ceritanya, kami bikin BAP lah, kayak lapor Pak. Nah itu kemudian kami bikin BAP. Setelah kemudian BAP, kemudian kita klarifikasi calon-calon yang kemudian main politik. Pokoknya kasusnya banyak lah kalau kemarin kan kejadian dari kami. Pemalsuan kami dulu ada pemalsuan surat keterangan. Banyak yang kemudian dikasuskan di Bawaslu. Nanya yang wali kota kemarin. Banyak masih nih? Ya. Ada juga yang gitu. Kita nggak usah sebutin siapa ya, ada nggak gitu? Lapornya banyak. Soalnya aku kan banyak ada teman videoin. Ini dari calon pasangan ini, calon ini beri nasi bungkus, nasi kotak, tapi pas dibuka nasi kotak ada foto dia gitu. Itu banyak om. Itu lapornya ke kabupaten ya? Ada laporan beberapa itu. Nah, Bawaslu itu melihat keseluruhannya. Apakah itu kemudian betul-betul dari wali kota, ataukah memang tim yang rancangan aja. Atau bikin gini. Aku bikin kartu sehat nih, bagi-bagi. Apakah itu termasuk dalam kategori indikasi manipulatif atau tidak? Kami pelajari dulu. Kalau kemudian memenuhi unsur, kami tindak lanjut. Oleh siapa? Bawaslu bersama polisi dan bersama kejaksaan gabung dalam satu ini, Gakumdu namanya. Gakumdu itu penegakan hukum terpadu, ada kejaksaan, polisian dan Bawaslu. Kata polisi ini nggak boleh tindak lanjut ini, kata kejaksaan itu tindak lanjut aja ini, ini pidana nih. Misalnya ada KPPS mencoblos yang suara nggak kepakai dari kalau daripada nggak dipakai dicoblosi oleh KPPS. Coblosi semua. Ada juga. Kemudian kami lakukan proses penanganan pelanggaran. Kalau ketahuan suaranya nggak sah jadinya. Ulang di TPS itu. Ulang TPS itu ya. Kami temukan itu ada di daerah Makassar. Itu kan ulang. Semua suruh milih lagi. Itu pemilihan apa? Gubernur wali kota? Gubernur wali kota. Gubernur wali kota wali kota sana ya. Nah itu artinya kami hadir untuk kemudian memastikan atas siapa? Atas rekomendasi Bawaslu. KPU melakukan tindakan apa yang kami rekomendasikan. Yang milih siapa? Rakyat lagi memilih itu datang ke TPS hari yang 3 hari sebelumnya.
Ada yang lebih memunisikan waktu pilkada. Orang ketemu memilih 2 kali. Habis jam 8 memilih. Nanti jam 11 memilih lagi. Ada pakai tinta ini ya. Oh, iya karena ini Iya, itu kan tinta kan dicelupin kayak gitu ya. Dia nyelupin sedikit dihapus. Dihapus bisa, iya. Dia milih lagi di TPS yang sama 3 kali. Itu PSU. Nggak ketahuan kan Om ya? Ya ketahuan oleh petugas kita kan ada Data kan? pengawas TPS. Iya. Aku datang terus. Iya. Itu yang kemudian kita lakukan proses pengawasan. Banyak kok, ada 11 kita kemarin PSU. Waduh, 11 yang TPS kalau nggak salah ya. Itu ditanya nggak motifnya apa? Motifnya untuk memenangkan keluarga. Terus dia dapat itunya bawa alam. kan biasanya gitu pasti ada lah. Kalau misalnya itu kan yang jelas dia pengen menangkan satu pasangan atau calon. Baik itu maaf bukan bupati ya, bukan gubernur tapi waktu pilek kemarin. Oh, caleg. Ada juga selisih. Misalnya begini. Gini nih lah. Misalnya Banjarmasin ini kan ada beberapa tuh daerah pemilihan. Caleg Banjarmasin Selatan tepuh huruf surat suaranya dengan caleg Banjarmasin Timur. Oh, bisa. Kayak gimana ya? Jadi salah memasukkan logistik. Oh, logistiknya. Nah, ada kemarin di Amunta itu 24 atau TPS. Itu gimana? Ulang lagi? Ulang. Yang kerjaan. Pulaku dan anakku nggak ada. Mana nih surat-suara yang kemudian pulaku dan anakku ada? Maka aku memilih presiden. Itu di bilik suara ngomong gitu. Di bilik. Waduh, lalu kemudian dicek surat-suara dibuka satu-satu. Nah, ternyata ada surat suara yang tertukar. Langsung kita rekomendasikan langsung ke PSU. Langsung ke cepat ya. Langsung Bawaslu punya instruksi cek semua surat suara di daerah situ. Kita cek ternyata tertukar semua. Saat masukin sebelum hari ini peran Bawaslu. Ada orang yang kemudian nih nggak bisa memasuki data pemilih, nggak bisa masuk data pemilih. Orang sudah selesai nih penetapan data pemilih 1 bulan sebelumnya, tapi orang masih ada yang sampai 15 orang kada terdaftar. Kita kasih rekomendasi, ulang itu masukkan orang-orang itu. Karena apa? Orang kada mau memilih itu kan artinya mengekang hak orang. Iya betul. Sedangkan hak memilih atau nggak memilih kan terserahnya. Iya. Tetapi kan kalau kemudian KPU itu kadang memberikan haknya, gimana bisa memilih? Nah itu juga salah satu keluhan banyak orang sih, teman-teman aku juga bilang kamu pengen milih katanya, cuman diribetin katanya, gini harus gini. Apalagi kemarin kan istri aku KTP-nya Palangkaraya. Nah pas pindah sini kan tahun saja juga mau pemilu gitu, mau memilih, dia nggak sempat milih presiden. Katanya diribetin sama pihak dari Palangkaraya gitu. Harus izin ke RT, terus harus bikin surat C3 atau aku lupa gitu. Oh, pokoknya itu ya? Pokoknya itu baru kecapin, baru kemana-mana gitu. Ribet lah katanya. Terus dia lagi hamil gede lagi. Aku bilang, ya udah nggak usah, nggak apa-apa lah. Untuk tahun ini kata aku, tahun selanjutnya baru pilih lah kata aku gitu. Itu banyak orang ribet itu. Memang kayak apalah misalnya dia itu orang Palangkaraya. Artinya dia harus memilih anggota DPR Palangkaraya. Iya, itu masalahnya. Dia kan warga Palangkaraya. Artinya perwakilan dia itu orang Palangkaraya, bukan orang Banjarmasin. Saat kemudian menjadi orang Banjarmasin, artinya dia harus memilih wakil rakyat dari Banjarmasin. Jadi harus sesuai wilayah. Kalau dia kemudian punya hak pilih dari Palangkaraya ke Banjarmasin, bisa dengan minta surat keterangan dari artinya, tapi dia bisa memilih cuma satu. DPD, presiden aja. Presiden jangan, presiden. Karena DPR-nya bukan orang Palangkaraya. DPR provinsinya bukan orang Palangkaraya. Kecuali jauh-jauh hari, misalnya nanti 2024, 2023 dia sudah ngurus ke pendudukan. Tapi udah sih, dia udah bisa milih wali kota. Artinya dia, yang kemarin kan dia milih wali kota Banjarmasin ya. Artinya dia karena kami sebelahan di depan. Pilihan kita beda ya wali kota ya. Oke. Habis itu kayak tidur bisa kamar kan? Enggak lah. Pilihan mulai beda. Tapi tetap satu rumah. Nah sekarang kalau kayak gitu kan harus kedudukannya yang diganti. Dulu kalau dulu enggak. Dulu bisa sepanjang dia terdaftar dalam pemilih DPT di situ ya dia memilih KTP-nya kemudian KTP di luar.
Nah, kita itu memastikan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kemudian baik tadi datang ke Banjarmasin, dia menggunakan 5 surat suara bisa menggunakan, padahal dia bukan representasi masyarakat. Dia cukup mendapatkan 1 surat suara baik. Pas kita lihat, ini kan pemilih yang baru datang, KTP-nya misalnya provinsi yang lain, cuma 1 surat suara. Kalau misalnya dia orang Banjarmasin, tapi memilih di Kandangan, berarti kan dia memilih cuma DPD dan namanya, DPD dan presidennya. Iya. DPR RI-nya nggak ada lagi, karena ada beda wilayah, termasuk kabupaten. Masa memilih DPR kabupaten, masa memilih DPR-nya Hulu Sungai kan? Beda wilayah. DPR-nya DPR Hulu Sungai kok malah memiliki wilayah, itu beda wilayah. Berarti memang harus sesuai dengan KTP itu. Kita warga Palangkaraya, kita warga Banjarmasin. Saya pun nggak bisa memilih di Banjarmasin, di Banjarmasin karena saya warga Tambora. Iya. By the way milih, Bawaslu boleh milih? Boleh. 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 Jadi kita ini sebenarnya netral. Tapi memilih pada saat 5 menit dalam memilih. Nggak boleh menunjukkan gestur, menunjukkan gelagat, mendukung salah satu pasangan. Sama Ya udah milih ya. Diam aja ya. Kita nggak netral aja 5 menit masuk TPS. Milih siapa? Itu bercanda ya. Bercanda ya guys. Milih, tetap milih. Jadi milih presiden. Dan milih wakil presiden. Itu aja. Enggak, maksudnya semua yang milih wakil presiden. Tapi nggak boleh deh memilih 2, nggak boleh. Kan 1 kali. Kalau nggak gambar presiden. Iya, kalau milih 2 kan nggak sama. Kan borong. Kan cuma sekali aja. Iya. Betul. Kalau borong kan 1 kelihatan. Kalau 2 kan tidak sah. Soalnya mau apa? Tanya apa lagi? Ayo. Oke, tadi kalau untuk beda wilayah jelas tidak bisa dan hanya dapat surat suara 1 itu. Ya, untuk milih yang uangkupnya gede lah gitu. Kita ngawasi itu. Kita ngawasi itu KPU benar-benar kerja. Iya. Masyarakat bisa melihat. Jadi setiap TPS ada pengawasnya. Setiap ada berapa orang? Kita ini 1 TPS 1, kalau petugas KPU-nya ada 7 ya. Nama satpamnya ya. Bukan satpam om, tangan bagus. Hansip. Tangan bagus. Hansip. Ya itu pasti ada itu. Nah itu yang ngawas itu kan dari Bawaslu nih, 1 orang. Itu tenaga sukarelawan atau emang orang Bawaslu asli? Jadi gini, Bawaslu ini kan ada strukturnya nih. Strukturnya dari provinsi ada 5, yang lain stafan komisionernya. Kecamatan ada, kabupaten ada, sampai desa ada, sampai TPS ada. Kita 8.700 sekian ya TPS itu ya. Iya, sekitar segitu. 8.700 TPS. Sediakan pengawas TPS. Oh, berarti mereka tuh anggap tenaga kontrak gitu ya? 1 kali kerja. 1 kali kerja, untuk itu aja. Yang dia kerjain cuma ngawasin. Pertama syaratnya jangan menjadi simpatisan partai politik. Aku bisa. Bisa. Datang nanti dengan teman-teman. Saya bukan partisipan. Atau menjadi petugas di tingkat desa, panwas tingkat desa, membawa beberapa TPS. Kalau di tingkat desa itu kan nantinya itu bisa masa jabatannya sampai 7 bulan. Kalau yang di TPS itu cuma 1 kali, lumayan untuk kemudian mengawal demokrasi itu kan kerja cuan. Ada dapat pastilah. Soalnya aku tahu petugas TPS aja dapat. Petugas TPS nominalnya sama aja petugas TPS. Nggak usah sebutin lah ya. Nggak usah. Tapi yang terpenting itu adalah mengawal demokrasi. Pesan moral. Ini siapa Anda? Karena gini, kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi? Itu betul. Karena baik buruknya negara kita tergantung generasi muda saat ini. Betul. Sekarang buruk nggak? Nggak tahu sih. Kita nggak tahu sih ya. Soalnya kan Bung Karno sendiri pernah bilang kan, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Orang tua yang nggak bisa. Kan ada lagi,
berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan. Kalah Pak, tetap kalah. Karena Main bola aja 11. Kalah. Ya. Makanya Indonesia nggak bisa masuk Piala Dunia. Siapa bilang? Ini Indonesia nggak pernah kalah loh dia, menang terus loh, berhasil. Iya, karena nggak pernah ketemu. Iya. Betul. Ya. Mau nanya apa lagi? Nanya apa lagi ya? Banyak sih yang pengen ditanyain. Ini Om yang sekarang nanya ke kita nih. Nah, menurut teman-teman nih, Pak Iwan, kalau generasi muda sekarang ini cenderungnya seperti apa sih pandangan terhadap politik dan kepemiluan? Nah itu. Aku dulu ya. Nah, Kalau untuk head Yang 0 sampai 10 ya, ya. anak muda sekarang, Yang tua dulu. muda saya masih Pak. Kalau laki-laki 30 tahun itu masih muda. Oh iya. Ini bener kan? Ini ya masih muda. Oh iya betul. Ini Muda itu hanya sederetan, sedangkan itu pilihannya kan. Nah, Iya. Gimana Mas Bay? rate-nya itu 0 sampai 10. Pandangan anak muda kita sekarang nggak nyampe di atas 5 menurut aku. Malah di angka 3 karena mereka mandangnya ya udah itu cuman politik tuh untuk bapak-bapak gitu, bukan untuk anak muda. Anak muda sekarang pikirannya ya main udah gitu. Mereka nggak mikirin gimana negara sekarang. Tapi kalau lagi ada isu yang meledak nih negara kita, pada ikut. Wah presidennya kayak gini, pada nge-tweet kan, pada ikut demo atau apalah mahasiswanya ini itu, terus kemakan berita-berita yang nggak penting. Tapi untuk pandangan mereka terhadap pemilihan nanti ya tetap aja. Nih memang mereka. Gimana itu caranya gimana? Ya yang pastinya sih kalau dari itu kan ya Om ya, edukasi sih lebih kepada kayak menginfokan kepada teman-teman. Nah ini buat anak-anak muda yang mendengarkan podcast ini, jadi bisa tuh kayak dari sekarang deh cari tahu informasi segala macam bahwa sebenarnya kita cuma dalam waktu 1 hari terus dalam waktu 5 menit aja suara masa depan bangsa kita ini ditentukan di tangan kalian, karena sebenarnya kan anak-anak muda nih yang nantinya bakal memimpin negara ini gitu loh. Pak Jokowi nggak mungkin kamarnya. Iya kan? Ya betul. Jadi beliau udah habis nih. Jadi kan anak-anak muda ini yang nantinya bakal menjadi ya istilahnya mengarahkan negara ini. Yang tua-tua tinggal ngasih nasihat. Iya, yang para orang tua kan mengasih nasihat kayak jangan main hujan nanti sakit flu gitu kan. Nah terserah lagi yang muda mau tetap main hujan apa enggak gitu. Jadi lalu ini waktu tahun 98 ya selesai mahasiswa keluar dari area aula itu kemudian orde baru kan saya baru sadar inilah saat kita memimpin, di tangan kita lah kemudian memimpin. Saya memimpin itu ada orang narasi kalau masa akan belum disudah namanya ngomong saatnya generasi muda padahal beliau udah tua kan pergantian pemimpin. Dulu pemimpin dikuasai beberapa orang lalu tentu aja ya. Lalu kemudian kita masuk dalam ini kepemimpinan itu. Ada yang kan yang ini generasi muda kayak di partai politik dipimpin oleh partai generasi muda. Sekarang pakai sekarang menteri-menteri banyak anak muda, status menteri pendidikan, muda, menteri ekonomi, pariwisata, menteri sosial itu kan generasi muda yang dulunya adalah level-level. Mungkin waktu 98 ikut. Saya yakin nantinya pasti teman-teman ini memimpin, entah di level manapun. Saya mimpin. Teman-teman ini nanti pasti naik. Kita udah selesai pensiun, pasti gantian mereka yang menjalani pemerintahan. Nggak mungkin kan, misalnya ya udah selesai wali kota Banjarbaru, wali kota Banjarmasin itu generasi kita sama dengan wali kota Banjarmasin itu sama kok dulu waktu sama di mahasiswa seangkatan. Ya itu teman-teman generasi kita bisa memimpin, cuman beda nasib. Itu sebenarnya beda nasib, cuman hampir sama ya. Yang satu mimpin provinsi, yang satu mengawasi yang mimpin provinsi. Jadi sebenarnya generasi teman-teman ini belum waktunya, kemudian nanti pada saatnya pasti ada waktunya. Kalau kemudian nggak mengambil posisi itu, aku yakin akan ketinggalan posisi di pinggiran tuh. Pilih
kemudian hari ini memilih, besok bisa dipilih. Itu. Apakah kita mau jadi penyelenggara? Apakah kita mau jadi peserta? Misalnya nih, syarat udah masuk, gabung di partai politik, masuk ke partai politik. Generasi muda jadi partai, banyak anak-anak Banjarmasin, anak-anak itu bisa jadi anggota dewan. Yang bisa menentukan arah Banjarmasin itu anak-anak muda. Anak muda, benar. Yang menentukan arah Indonesia ini adalah Anak muda juga. Itu. Kemana arahnya ya kan? Kemana arahnya nanti dengan anak-anak muda banyak berpikir di situ Banjarmasin untuk Kalsel, ini saya membangun untuk anak muda. Oke. Kayaknya kan sekarang lagi rame pada staf khusus kan, staf khusus Ya. udah setelah Pak Jokowi main, terus Banjarmasin juga ada kan, statusnya karena idenya anak muda itu emang bener-bener original banget, pemikiran anak muda itu emang the best lah gitu. Apalagi kan yang pikirannya bener-bener berani ngedobrak gitu. Breakthrough. Iya, tapi ya kembali lagi ke pemimpinnya kan mau make nggak gitu. Iya, harus dengerin anak muda. harus. Karena nggak selamanya anak muda bisa dibilang, kamu tuh masih muda ngapain ikut ngomongan orang tua. Omongan orang dulu itu. Karena kan sekarang eranya sudah beda. Era digitalisasi kan semakin ini. Nah, padahal fungsinya digitalisasi itu. Di situ anak muda belajar apa itu politik, apa itu pemilu. Handphone cuma sebentar kok, Google, jangan ngetik situs yang lain gitu. Netflix mungkin ya kan? Iya, buat nonton. Nah, mending ya baca-baca lah, kan nggak lama juga sebenarnya. Di sistem aplikasi ini kenapa ya saya kepingin sih bikin rancangan, bikin film gitu, tapi untuk anak muda yang paham tentang politik. Bagus itu. Pernah nonton nggak film Si Hogi Yi? Ya bisa. Itu kan contoh bahwa pada 60 tahun 66 pergerakan pemula seperti apa. Gitu. Kemudian bagaimana kemudian membangun kedepannya seperti apa? Gitu. Harus dieksplor lah gue. Film Sohoki itu emang the best sih. Iya. Gimana kita kepingin punya film tentang pemilu, tentang pengawasan pemilu lain. Tapi ya itu jadi anggota Bawaslu RI ya. Anak muda kita tuh daripada nonton film gitu, mereka bakal mikir, filmnya berat, mending film nonton drama Korea gitu. Tapi bikin ini sentuhannya ada masalah. Bisa sih. Mungkin teman-teman yang denger di sini ada yang bisa bikin film. My dream, my pleasure. Apa ya bikin pemilu game. Kayak pemilu game. Yang salah pilih mati juga. Oke. Nah, nih terakhir Om, ada nggak sih kayak pesan lah yang pastinya buat orang-orang di luar sana yang dengerin podcast kita ini supaya ini kan 2024 sebentar lagi, pemilihan sebentar lagi, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana ya jangan sampai golput lah kayak gitu, ada nggak? Ya, tentang pemilu kan baru mau didengungkan. Iya. DPR sudah membahas, Bawaslu membahas. Sebentar lagi kita mendapatkan struktur Bawaslu KPU yang baru, yang lebih fresh. Mudah-mudahan ya pemimpin yang bagus tahun bulan Maret pergantian itu pasti akan susun sistem kepemiluan yang baik dan transparan. Nah, teman-teman mari kita kemudian bangun demokrasi, istilahnya gitu kalau bahasa beratnya kan. Mari kita bangun kepemimpinan itu berlanjut dan berkelanjutan. Tapi kalau nantinya teman-teman tidak memilih, itu sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Pertama, terlibat di dalam proses pengawasan. Terlibat apakah dia bisa proses pembangunan. Generasi muda itu kan bisa melihat proses pembangunan, bahwa pembangunan ini tidak timpang, bahwa pembangunan ini harus dikawal. Itu tugas pemuda, bahwa pembangunan perlu disupport pemerintah, dibantu pemerintah dalam pembangunan, baik ide, gagasan maupun pekerjaan. Dalam segala ini apapun, termasuk bikin podcast yang membangun pemerintah. Menginformasikan proses pembangunan itu bagian dari itu. Yang kemudian memastikan dirinya sendiri untuk terdaftar sebagai pemilih.
kemudian nantinya kita harapkan Bawaslu itu mereka bisa mengawasi kalau terjadinya pelanggaran pemilu, melaporkan kepada Bawaslu. Itu penting. Lalu kemudian janganlah golput. Nggak karena ini kali ya. Golput tapi demo, golput makan sendiri. Iya. Masa dia golput kemudian kemarin dia nggak memilih, kemudian dia meminta harapan ekspektasi terlalu tinggi pada pemerintah, sedangkan dia nggak menggunakan hak pilihnya. Itu salah besar itu, benar-benar salah. Nah, maksud kita dia mengawali itu pertama awasi bersama-sama Bawaslu, lalu kemudian awasi, kemudian dianalisa calon itu, dianalisa calon itu cocok nggak. Kemarin track recordnya kayaknya Bayu kemarin lari nggak pakai sepatu. Singgung. Nah, lihat dia itu kayak apa keluarganya, kayak apa rekodnya, latar belakangnya lah gitu. Latar belakangnya, kemudian bisa nggak visi misinya. Lalu kemudian bagaimana kemudian kedepannya dia bisa, lalu dipilih lah anggota. Karena kita nggak bikin presiden doang ya, kita kan yang wali kota juga perlu kita pikirin, gubernur kita pikirin, karena yang menjalankan kan bukan pusat semua pemerintahan ini. Yang membangun Siring, yang membangun beda-beda. Wali kota pada aspek ini, DPR yang bikin aturan regulasinya. Kalau sekuat apapun DPR bikin, wali kotanya bikin atau bupatinya bikin program, kalau DPR nggak setuju, ini ngalihi aja. Nah, sehingga mari kita sama-sama generasi muda nih mulai melek politik lah. Betul. Bahwa kalau kita tidak paham politik, kita dipolitiki orang. Benar. Nah, kita pintari orang. Ya alin lah. Aku berharap teman-teman sudah sadar bahwa dia bagian pengawal itu. Nanti ngambil posisi apakah dia sebagai pemain, sebagai pemain peserta pemilu, ngambil posisi dia ikut kontestasi di DPR, silakan. Dengan segenap kekuatan yang dia miliki. Tapi kalau kemudian kapasitas sebagai pemilih juga alternatif bahwa dia mengatakan pemimpin. Itu maksud kita seperti itu. Oke, luar biasa itu. Ya, itu tadi perbincangan kita di episode kali ini bersama Om Majid. Sangat berbobot. Sangat berkali ini berbobot. Sangat berbobot. Berbobot kita. Jadi buat teman-teman sudah dikasih pesan juga, intinya jangan golput ya. Tunggu di 2024. Pikirin dari sekarang. Kan kalau nggak salah nih isunya udah ada 4 Om ya. Ada 4 ya untuk presiden ya. Tapi Om nggak boleh ngomong. Nggak bisa gitu ngomong. Gini nih, sebelum ini selesai ya. Ini jelasin baik. Bahwa presiden itu tadi katakan di awal ditunjuk oleh partai politik. Nggak bisa masyarakat ya. Ada istilah parliamentary threshold, ada presiden threshold, di mana kemudian DPR bisa memiliki ambang batas bisa mengajukan presiden dan wakil presiden. Lalu kalau semuanya bisa, siapapun bisa, nanti bisa diacak juga, bisa politik ini kan sidang sejak. Iya. Nah, ini bisa 4, bisa nanti bergeser menjadi 10. Kalau semuanya bisa menggunakan partai bisa mendukung, bisa banyak. Kita lihat aja lah nanti. Nanti di bulan 2023 akan kelihatan siapa calon-calonnya yang akan berkontestasi. Tapi sekarang saya sudah tahu saya milih siapa. Ibu bapak saya sendiri. Saya juga begitu. Oke, terima kasih banyak buat Om Majid dan segala ilmunya sangat-sangat ini ya, kita tahu banyak bahwa pemilu itu seperti apa dan ternyata prosesnya panjang ya kan. Kita terima kasih juga sama orang Bawaslu ya kan. Masuk YouTube. Ya, jadi buat teman-teman yang senang sama podcast ini jangan lupa tekan jempolnya ke atas, dan buat yang nonton video ini jangan lupa tekan subscribe jempol ke atas dan subscribe. Kalau yang di podcast jangan lupa di follow di podcast Pojok. Kalau di Bawaslu @Bawaslu. Iya, Instagramnya apa ya? Lupa Instagramnya Bawaslu apa? Bawaslu Kalsel. Nah, itu untuk mengetahui info tentang pemilu. Tapi kalau mau Instagram pribadinya Om Majid, nah nanti cek aja di Instagram kita tag. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.